Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Itu kata Marcus Aurelius, seorang kaisar, filsuf, dan praktisi kesendirian. Namun mari kita jujur, kualitas pikiran tidak turun dari langit. Ia bukan warisan dari orang tua kita, bukan pula hasil dari gelar atau jabatan. Ia adalah hasil dari latihan. Sama seperti otot, pikiran perlu diasah. Bukan dengan kegaduhan informasi, melainkan dengan disiplin dalam berpikir, keheningan dalam mengamati, dan keingintahuan yang tak pernah padam. Bayangkan ini, di tengah hiruk-pikuk notifikasi, opini, dan arus konten tanpa akhir, Anda berhenti, menarik napas dalam, dan mulai membangun ulang pikiran Anda, batu demi batu, dengan prinsip stoik kuno yang tak lekang oleh zaman. Video ini bukan sekadar daftar tips. Ini adalah peta jalan untuk Anda yang ingin menjadi lebih tajam, bukan hanya pintar, tapi bijaksana, lebih tenang, tapi juga lebih berbahaya, dalam arti yang paling elegan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoik Muda. Hari ini saya akan membagikan 10 strategi stoik yang jarang diajarkan di sekolah atau media sosial, tapi justru bisa mengubah cara Anda berpikir selamanya. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Anda melakukan satu langkah sederhana. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan untuk algoritma, tapi untuk komitmen pada versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih jernih. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, orang yang mampu berpikir jernih bukan hanya langka, tapi berharga. Strategi pertama, latih diri untuk bertanya sebelum bereaksi. Setiap hari, Anda disuguhi ribuan stimulus, komentar pedas, berita sensasional, drama digital. Orang biasa bereaksi, orang cerdas bertanya lebih dulu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Apakah ini berada dalam kendaliku?" Satu pertanyaan sederhana, tapi cukup untuk menyaring impuls bodoh dari keputusan bijak. Latihan ini mengubah otak Anda dari reaktif menjadi reflektif, dan disitulah kecerdasan lahir, bukan dari informasi tapi dari jeda. Strategi kedua, tulis untuk meluruskan pikiran. Pikiran kita sering seperti benang kusut. Menulis bukan hanya alat ekspresi, itu alat pelurusan. Seneca menulis surat kepada Lucilius bukan sekadar untuk mengajar, tapi untuk menyusun pikirannya sendiri. Ambil jurnal Anda. Tulis satu pertanyaan per hari. Apa yang sebenarnya saya pikirkan tentang ini? Kecerdasan dimulai ketika Anda berani mendengar isi pikiran sendiri tanpa distraksi. Strategi ketiga, pelajari emosi sebelum melawannya. Stoik tidak mematikan emosi, mereka memetakan emosi. Epictetus mengatakan, bukan kemarahan yang salah, tapi cara kita menanganinya. Latih diri untuk mengamati perasaan seperti Anda mengamati cuaca. Tidak melawan hujan, tidak menyangkal badai, hanya menyadari, ini sedang terjadi. Kesadaran itu adalah kecerdasan emosional tingkat tinggi. Strategi keempat, gunakan view from above. Bayangkan Anda melihat hidup Anda dari ketinggian, dari awan, atau dari bulan. Tiba-tiba, drama kecil terasa remeh. Masalah besar jadi bagian dari pola. Jadi bagian dari pola stoik menyebut ini the cosmic perspective. Saat Anda naik di atas ego dan melihat hidup secara utuh, kebijaksanaan muncul dalam keheningan. Strategi kelima, jadwalkan keheningan. Anda tidak bisa berpikir jernih jika Anda tidak pernah diam. Di dunia yang menghargai noise, keheningan adalah tindakan revolusioner. Ambil waktu harian tanpa musik, tanpa podcast, tanpa layar. Dalam ruang kosong itu, pikiran Anda akan berbicara. Dan seringkali disitulah jawaban terbaik muncul. Strategi keenam, tantang keyakinan Anda sendiri. Orang pintar tahu, tapi orang bijak bertanya pada keyakinannya sendiri. Seneca menulis, kita lebih sering hidup dari kebiasaan, bukan pertimbangan. Sekali seminggu, pilih satu opini Anda, politik, karir, cinta, dan tantang itu. Berpikir ulang bukan tanda kelemahan. Itu latihan mental kelas berat. Strategi ketujuh, hidupkan rasa ingin tahu, seperti anak kecil. Anak kecil tidak takut terlihat bodoh, tapi kita, orang dewasa, sering takut bertanya. Stoik mengajarkan, rasa ingin tahu adalah fondasi kebebasan.
Saat Anda benar-benar penasaran, Anda membuka pintu untuk pengetahuan baru dan menutup pintu terhadap kesombongan. Tanyakan hal sederhana setiap hari. Mengapa ini terjadi? Dan biarkan kecerdasan Anda tumbuh ke arah yang tak terduga. Strategi ke-8. Praktekkan pemutusan hubungan yang disengaja. Ambil jarak. Mundur bukan berarti kalah. Seperti pelukis yang mengambil langkah mundur untuk melihat lukisannya lebih jelas. Anda juga perlu ruang dari rutinitas untuk melihat hidup dengan presisi, pergi jalan kaki tanpa ponsel, habiskan pagi tanpa internet. Pemutusan ini bukan kemewahan, itu kebutuhan otak modern. Strategi ke-9. Dengarkan, seperti Anda tidak tahu apa-apa. Epictetus berkata, "Kita punya 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar." Tantangan. Dalam satu percakapan hari ini, dengarkan tanpa niat untuk menjawab. Hanya serap, hayati, pahami. Kecerdasan bukan hanya soal bicara, tapi tentang apa yang Anda serap dari dunia dan bagaimana Anda memaknainya. Strategi 10. Belajar dari orang biasa. Orang Stoik percaya bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, bukan hanya dari buku besar atau profesor elit, tapi dari tukang kebun, tukang parkir, bahkan dari anak kecil yang tertawa tanpa beban. Berbicaralah dengan seseorang yang tidak ada di lingkaran Anda. Tanyakan tentang hidup mereka, dengarkan. Karena kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk terhubung dengan realitas, apa adanya. Kita hidup di era di mana semua orang ingin terlihat pintar, tapi hanya sedikit yang mau berproses menjadi bijaksana. Hari ini, Anda tidak hanya menonton video. Anda telah memasuki jalan yang lebih dalam. Jalan yang sunyi, tapi kuat. Jalan para Stoik. Jika satu strategi dari video ini berbicara pada Anda, komentarlah tentang pengalaman Anda. Karena kecerdasan yang tidak dipraktikan adalah potensi yang dibiarkan membusuk dalam kebisingan dunia. Pastikan Anda tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan biarkan algoritma tahu bahwa Anda berbeda. Untuk eksplorasi lebih lanjut, klik video di layar, ini akan membuka pintu berikutnya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi lebih bijaksana hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.